Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pada pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk mau melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu. Nah, bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pada pagi ini ialah jangan berkompromi dengan dosa. Mengapa? Ayat inti kita saya ambil di dalam buku Hakim-Hakim 16 ayat 20 yang berbunyi demikian. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyegap engkau, Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan merontah lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Saudara, menarik dan pastinya semua kita tahu cerita ini yang terdapat di dalam buku Hakim-Hakim 16 ayat 4 hingga 22 yang merupakan kisah Samson dengan Delila. Apa yang terjadi? Ada sebuah ilustrasi. Pertanyaan untuk Anda, pernahkah Anda melakukan ini? Yaitu membawa segelas air supaya tidak tumpah. Ini bukan masalah yang sukar, bukan? Tetapi bagaimana jika gelas air itu atau gelas air tersebut harus tetap berada di tangan Anda selama berjam-jam? Saudara, tangan kita pasti akan merasa kepenatan dan gelas itu boleh saja terlepas. Beban yang kelihatan ringan tidak menjamin kita mampu bertahan menghadapinya. Mari kita kembali kepada bacaan atau firman Tuhan kita hari ini. Samson adalah manusia perkasa yang telah mengalahkan seekor singa dengan kekuatan fizikalnya. Tetapi ternyata dia mengalami kekalahan dalam pelukan Delila. Logiknya, kalau kita pikir secara logik, bukankah seekor singa jauh lebih berpotensi membunuh Samson daripada pujuk rayu Delila? Pujuk rayu Delila yang kelihatan hal yang remeh, namun berulang terus-menerus menjerumuskan Samson kepada kehancuran. Kita tahu di sana Samson membeli cinta Delila dengan rahasia yang patut tidak diberitahu. Mungkin Samson merasa dia sanggup melepaskan diri dari segala masalah dengan kekuatan fizikalnya. Ternyata iman Samson tidak sekuat kekuatan fizikalnya. Dia mengira dosa tidak perlu dianggap serius. Sangkanya Tuhan tidak memperhitungkan dosanya karena tidak ada akibat yang langsung menimpanya. Saudara, inilah yang terjadi kepada Samson. Dia jatuh. Apa aplikasi, apa pengajaran yang kita boleh pelajari dalam hal ini? Kita perlu ingat saudara bahwa kesabaran Tuhan bukan kesabaran yang permisif atau kesabaran yang membolehkan segalanya. Contohnya berkompromi dengan dosa. Ketiadaan komitmen untuk mendedikasikan diri kepada Tuhan akan membawa kita kepada kebinasaan. Kemampuan diri yang kelihatan kuat dan godaan yang kelihatan hal yang remeh atau kecil tidak menjamin kemenangan atau ketahanan iman kita. Tidak berkompromi dengan dosa sekecil apapun dan senantiasa hidup di dalam Tuhan adalah pencegahan yang terbaik. Jika tidak ingin terjerat dan mengalami kemalangan seperti Samson, jangan pernah berkompromi dengan dosa. Itu sebabnya saudara, pada pagi ini kita semua dipanggil
untuk mengingatkan diri kita, memberi peringatan kepada diri kita, supaya senantiasa mengawasi diri, supaya tidak dijerat oleh dosa yang kita rasa kecil. Namun jika dibiarkan, ia boleh membunuh iman kita. Inilah doa dan harapan kita, saudara. Mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena bila mana kita datang pada Dia, meminta pertolongan, Dia pasti akan memberikan kita kekuatan, kemampuan. Untuk apa? Untuk menghindari dosa yang selalu ingin menjatuhkan, yang menjauhkan kita dari Tuhan. Mari saudara, tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sehat. Bersama dengan Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau bersama dengan kami sehingga kami mengerti dan boleh mengaplikasikan pelajaran kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.